Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna selaku penyewa mobil rental milik korban IAR yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polres Pandeglang Ibtu Alfian Yusuf menjelaskan, Ajat Supriyatna dibekuk saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan milik saudaranya di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Jumat 3 Januari. Terduga pelaku menyewa mobil Brio milik IAR selama 3 hari, sejak 31 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Pada tanggal 1 Januari, IAR menerima notifikasi bahwa GPS di mobil Brio tersebut dicabut. Dia bersama dua anaknya langsung mencari keberadaan mobil itu dan melakukan pengejaran. Namun, Alfian tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan perpindahan mobil dari Ajat Supriyatna ke pelaku penembakan yang membawa kabur kendaraan. Polres Pandeglang akan menyerahkan terduga pelaku Ajat ke Polresta Tangerang untuk pemeriksaan guna mengungkap kasus penembakan terhadap IAR. Sementara itu, pelaku lainnya masih dalam pengejaran oleh pihak Polresta Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkap bahwa pihaknya sudah mengantongi ciri-ciri pelaku yang diduga berjumlah 4 orang. Ciri-ciri pelaku tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, mulai dari olah TKP hingga penyisiran rekaman CCTV di lokasi penembakan di res area kilometer 45. Insiden penembakan yang terjadi di res area tol Tangerang Merak ini terjadi pada Kamis 2 Januari dini hari. Kasus bermula dari penyewaan mobil yang diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku. Komplotan pelaku dan korban sempat terlibat pengejaran hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang berujung pada insiden penembakan di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak atau Tol Tangerang Merak. Kondisi korban luka akibat penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak mulai membaik. Ramli sempat kritis saat menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Afrizal selaku anak Ramli mengatakan kondisi ayahnya sempat kritis karena mengalami pendarahan akibat tembakan tersebut. Dalam peristiwa tragis yang terjadi pada Kamis dini hari, sang ayah mengalami satu luka tembak di bagian lengan yang tembus ke bagian perut. Hubungan ayahnya dengan korban tewas IAR memang cukup dekat karena berada dalam satu komunitas sesama pengusaha rental mobil. Pada Kamis dini hari, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, Ramli mendapatkan telepon dari korban yang mengajaknya untuk melacak mobil sewaan yang dibawa kabur oleh penyewa. Sebagai pengusaha rental mobil, ayahnya memang sudah sering ikut dalam kegiatan seperti itu. Pelaku ternyata membawa senjata api dan menembak korban setelah pengejaran di res area tersebut. AR pun meninggal akibat serangan tembakan, sementara Ramli mengalami luka serius. Kini pelaku penembakan sudah diamankan pihak TNI dan Puspom TNI Maijen Yusri Nuryanto mengatakan pelaku sudah diamankan di Puspom TNI AL. Mengutip Kompas.com, Yusril juga belum mengatakan berapa banyak jumlah anggota yang diamankan terkait kasus tersebut. Seperti sebelumnya, Polresta Tangerang menduga pelaku penembakan berjumlah 4 orang. Pelaku penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Mengutip Kompas.com pada Jumat 3 Januari 2025,
Agus menyebut anggota TNI yang terlibat dalam kasus tersebut telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Belum diketahui berapa jumlah pelaku penembakan dalam kasus ini. Sebelumnya, Dan Puspom TNI, Maijen Yusri Nuryanto, mengatakan bahwa prajurit tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara itu, Aga Muhammad Nasruddin, anak korban tewas, mengatakan perkara itu terjadi terkait mobil rental yang diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku. Dugaan muncul karena adanya pelepasan perangkat GPS yang dipasang di mobil rental tersebut. Agam juga ikut mengejar pelaku ke Saketi sesuai titik terdeteksinya GPS yang diduga hendak dibawa kabur pelaku. Untuk menghentikan laju mobil, pihaknya melakukan pengadangan di depan mobil yang dikendarai oleh pelaku. Saat itulah, pelaku mengaku sebagai anggota TNI sambil mengacungkan senjata api. Kemudian mobil juga terdeteksi berhenti di res area Balaraja, di mana insiden penembakan tersebut kemudian terjadi. Polisi juga sudah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut serta saat kejadian. Selain pelaku penembakan, polisi juga sudah membekuk penyewa mobil rental di area Pandeglang, Banten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.